orang sibuk itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan utama untuk jadinya kacau hidupnya gitu kan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di acara Podcast Healthy Generation. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih Kak, kita akan ngebahas tentang kesehatan prima. Waduh, kesehatan prima ya Kak. Apa tuh temanya Kak? Nah, jadi untuk temanya yaitu Let's talk about the importance of optimal prime health. Wah, keren banget nih dari temanya ya. Iya. Oke, jadi sebelumnya kita kenalan dulu nih ya. Iya. Perkenalkan, aku Najwa Syahab. Dan aku Raudatul Jannah. Jadi dalam beberapa menit ke depan kami akan menemani kalian di ruang podcast Healthy Generation yang dapat kalian saksikan di YouTube Genbi Kalsel. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Nah jadi kenalin nih, nama beliau Dr. Siti Komariah. Nah beliau ini merupakan seorang dokter di klinik UIN Antasari Banjarmasin dan di klinik Kimia Farma 188 Banjarmasin. Aduh keren banget ya Kak. Iya, sangat luar biasa ya. Selamat Iya. datang dokter. Oke, mungkin langsung aja nih ya. Halo Dokter Siti, bagaimana kabarnya nih dok? alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, jadi dulunya beliau ini mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Di S1 pendidikan kedokteran. Nah, kalau boleh tahu dulu Pian angkatan berapa nih? Angkatan 2006. Udah lama banget Udah ya lama dok. sekali. Berarti udah lama juga nih terjun di dunia kesehatan ya. Iya. Ya jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih dok, mungkin kami mau sedikit dengerin pemaparan dulu nih mengenai kesehatan prima itu dan apa sih pentingnya menjaga kesehatan prima. Nah mungkin bisa dok dijelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih adik-adik untuk kesempatannya. Jadi, pada masa sekarang ini, terutama era setelah pandemi, penting sekali kita aware terhadap kondisi kesehatan yang prima ini. Karena kebanyakan kan orang pasca pandemi ini mengalami shock ya setelah kondisi kesehatan yang menurun, perekonomian menurun juga mempengaruhi mental setiap orang. Jadi mungkin di era sekarang ini kita perlu membangun awareness kembali atau kewaspadaan lagi gitu untuk kondisi kesehatan prima ini. Jadi gitu ya dok. Oke, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai kesehatan prima. Mungkin langsung aja nih ya Kak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Genbi yang sangat antusias nih. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sih dok cara dan tips memelihara kesehatan prima secara konsisten di masa sekarang ini? Oke. Seperti tadi saya sampaikan ya, kita sedikit mengalami perubahan dari setelah masa pandemi sekarang. Sebenarnya kalau gimana tips ya tadi ya untuk mencapai kesehatan secara prima, kalau tips-tips itu tentunya sebenarnya klasik dan teoritik ya. Bisa aja kita cari tips-tips itu, kayak misalkan yang paling sering kan makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian olahraga teratur, pengaturan tidur dan istirahat juga, sama mungkin mengelola pikiran supaya nggak stres. Nah itu sebenarnya tips-tips yang gampang kita cari di mana aja. Cuma yang paling penting itu sebenarnya bagaimana kita membangun komitmen dan konsisten. Jadi dari tips-tips yang misalkan kita dapat tadi itu kita bisa rancang nih, apa sih tujuan kita dari kita pengen menerapkan gaya hidup yang untuk mencapai kesehatan prima tadi. Umpamanya jangka pendek kita pengen lebih produktif nih tadi. Dan kita tulis list-list apa aja yang pengen kita capai. Dan kita jadwalkan nanti kiat-kiat apa yang mau kita jalani, seperti pengaturan pola makan tadi, istirahat juga. Nah setelah kita membuat list itu nanti kita harus
harus berkomitmen sama diri sendiri. Kita harus menjalankan ini dengan konsisten dan telaten gitu supaya mencapai hasil yang kita inginkan gitu. Oke, jadi intinya tadi harus konsisten ya dok. Iya. Emang susah sih ya buat Iya. konsisten gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Iya. selanjutnya ya dok. Jadi pertanyaan yang kedua ini, apakah makan nggak teratur itu berdampak besar bagi tubuh dan kapan sih dampak itu kita rasakan gitu dok? Oke. Makan itu kayaknya salah satu basic ya dari gaya hidup sehat gitu kan, baik dari menunya kan kita pasti sering dengar ya ada 3J dari jenis, jam, dan jumlah makanan kita yang kita konsumsi. Jadi selain 3J itu juga pengaturan jadwal makan, jangan sampai kita makannya tidak teratur. Apakah makan tidak teratur itu berdampak bagi kesehatan? Tentu sangat berdampak, dan dampaknya itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Semua aspek dari tubuh kita dan kehidupan kita akan terpengaruh. Yang jangka pendek saja itu dari masalah pencernaan, kan kita makan nih masuk ke saluran cerna kan. Kalau kita makan secara teratur, itu pencernaan kita ini sudah tersetting gitu, makan jam sekian, mencernanya sekian. Tapi kalau misalkan mungkin seiring bertambahnya umur, aktivitas berubah kan, makan mulai tidak teratur, jam yang biologis yang tadinya sudah tersetting, dia jadi kacau nih. Akibatnya pencernaan kan akan terganggu, mudah diare, mudah kena mah kan istilahnya kita menyebutkan. Itu jangka pendek. Nah, kemudian jangka panjangnya lagi bisa bikin kita jadi ini lebih mudah terkena penyakit metabolik. Contoh paling deket yang kita sering tahu kan kencing manis ya. Pada zaman sekarang ini kan kencing manis bukan lagi, ada pergeseran nih, bukan lagi pada orang tua, dewasa tua aja kan. Anak muda juga sudah mulai bisa terkena diabetes karena tadi pengaruh tidak makan teratur. Kenapa sih bisa makan tidak teratur bikin diabetes? Karena tadi ketika kita makan itu kan pankreas menghasilkan insulin untuk mencerna gula. Nah, ketika dia tidak teratur, insulin ini akan kewalahan menghadapi gula yang dicerna ini. Pada akibatnya semakin lama aktivitasnya akan semakin menurun. Jadi gula yang semakin diproduksi dari makanan itu akan melonjak dan mengakibatkan diabetes. Nah, kondisi yang lebih serius lagi, efek jangka panjang yang mungkin kita tidak sadari sekarang ketika makannya tidak teratur 2-3 tahun ke depan kan bisa jadi beresiko ke penyakit yang lebih serius. Karena tadi kan gula darah meningkat, bisa terjadi serangan jantung di usia muda, bisa terjadi stroke dan lain sebagainya. Itu mungkin yang sedikit yang bisa berefek gitu daripada makan tidak teratur, dan banyak efek-efek negatif lainnya lagi gitu. Berarti makan nggak teratur itu sangat berdampak banget ya dok, Sangat buat berdampak tubuh sekali. kita. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana mengatur dan menjaga pola hidup sehat bagi yang sering begadang, overthinking, dan juga banyak beraktivitas berat, dok? Oke, mungkin akan agak panjang ya penjelasannya. Tadi itu kan kita membahas tahap-tahap untuk pola hidup sehat gitu kan, dari makan teratur, tidur juga harus teratur kan, kemudian olahraga disempatkan. Nah, overthinking ini kan memang sebenarnya jadi isu yang cukup banyak di ini ya, di karena kalangan muda, terutama anak Gen Z kan. Nah, jadi tuh overthinking nih kalau kita lihat dari bahasanya sendiri kan, thinking itu karena berpikir kan. Kita sebagai manusia kan proses berpikir itu kan ada 4 komponen untuk berpikir gitu kan. Adanya fakta yang kita lihat, kemudian ada indera yang menerima fakta itu, kemudian diproses oleh otak kan. Lalu otak itu dia akan mencari informasi sebelumnya dan mengolah informasi tadi. Nah, itu bikin kita berpikir kan. Adanya over ini pemikiran kita yang berlebihan gitu kan. Pada kondisi sekarang tuh kita banyak mengartikan tuh overthinking ke arah yang negatif ya, lebih ke arah kayak insecure segala macam gitu. Sebenarnya kita bisa memandang overthinking ini dari dua kondisi. Ada yang bisa jadi kondisi yang positif yang bikin kita jadi lebih produktif, ada kondisi yang bikin negatif gitu kan. Nah, kalau bisa kita istilahkan overthinking itu bisa menjadi kondisi curiosity atau kondisi kita penasaran nih, pengen cari tahu sesuatu. Kalau misalkan kita contohnya aja nih, kita Gen Z misalkan, anak-anak Gen Z mau buka usaha sekarang nih kan banyak banget kan online gitu kan, bikin buka usaha. Nah, pastinya kan mereka dengan curiosity itu akan mencari kondisi-kondisi yang supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, ada pula kalau overthinking yang negatif itu kan adanya
uncertainty atau ketidakpastian. Nah, karena dia tuh mungkin kurang cari info gitu kan untuk tadi bangun usaha, terus jadinya berpikiran berlebihan. Nah, kalau misalkan overthinkingnya ke arah yang negatif, tentunya tadi kan mempengaruhi lifestyle, mempengaruhi aktivitas harian dan mengganggu tidur tadi kan. Jadi sebenarnya kalau kita mampu mengolah overthinking nih ke arah yang positif, otomatis tidur itu akan lebih berkualitas sih sebenarnya, tidak akan jadi terganggu gitu. Mungkin gitu. Oke, jadi overthinking tadi bisa dilihat dari dua sisi ya. Ada yang negatif dan positif. Mungkin ada tadi nih pertanyaan yang belum terjawab, Dok. Oke. Bagaimana menjaga pola hidup sehat untuk orang yang kebanyakan beraktivitas berat gitu? Beraktivitas berat tadi ya, kalau misalkan kembali lagi ya ke pertanyaan awal, gimana tips-tips untuk gaya hidup sehat gitu kan, mencapai kesehatan prima. Orang sibuk itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan utama untuk jadinya kacau hidupnya gitu kan. Yang penting tadi kan konsisten dan komitmennya tadi. Jadi bisa dengan tips-tips hidup sehat yang sama, sebenarnya kita bisa modifikasi sesuai gaya kita gitu loh, menyesuaikan dengan waktu yang kita punya gitu kan, membagi antara kesibukan, antara waktu istirahat dan waktu untuk menghibur diri gitu kan, sebenarnya bisa dengan modifikasi kita sendiri gitu loh, jadi tidak menjadi suatu hambatan sebenarnya. Jadi tergantung pada individunya Betul. itu sendiri ya, Dok. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah boleh nih, Dok, meminum vitamin setiap hari agar kesehatan kita nih tetap terjaga? Oke. Minum vitamin ini dalam artian suplemen atau makanan? Mungkin kayak lebih ke suplemen. Oke, memang sekarang itu banyak ya, terutama lagi setelah era pandemi ya, orang mengandalkan vitamin, suplemen. Sebetulnya tidak mutlak juga kalau minum vitamin pasti sehat gitu kan. Kalau nggak minum vitamin jadi loyo gitu, belum tentu juga. Setiap orang itu punya kebutuhan vitamin harian ya. Contohnya aja kalau misalkan kita supaya jangan gampang sakit, yang paling sering itu kan minum vitamin C katanya ya. Iya, kebutuhan harian vitamin C contohnya untuk orang yang kondisi aktivitas normal aja itu sekitar 500 mg itu sudah maksimal. Sebenarnya 100 mg sudah cukup. Nah, jadi kalau misalkan dia merasa nih dari makanannya agak kurang sumber vitamin C-nya, boleh-boleh aja dia tambah suplemen, dan tidak perlu dikonsumsi setiap hari karena nanti berefek juga, bisa memperberat kerja ginjal. Jadi dikondisikan sebenarnya penggunaan suplemen. Misalkan ya tadi dia merasa agak kurang fit, bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah merasa makannya cukup seimbang, suplemen sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Iya. Berarti dikondisikan aja ya, Dok. Betul. Oke, jadi jangan setiap hari juga ya minum vitamin. Betul. Oke, mungkin lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah kesehatan mental dan kesehatan prima itu saling berhubungan? Juga bagaimana tips agar bisa mengelola kesehatan mental? Oke. Nah, ini balik lagi ya, isu kesehatan mental tuh sudah mulai, orang-orang mulai sadar ya sekarang, apalagi generasi Z seperti kalian ini memang cukup cukup waspada sama kondisi mental health, apalagi di zaman medsos sekarang itu kan gampang sekali kesehatan mental itu terganggu. Jadi kalau misalkan pada kondisi kesehatan prima yang secara fisik ibaratnya gitu kan, kita tadi menerapkan gaya hidup sehat, tergantung konsistensinya akan tercapai kesehatan prima secara fisik, begitu pula dengan kesehatan mental. Sebenarnya saling berkesinambungan sih, karena tadi kondisi kesehatan mental yang kurang optimal pasti akan berefek juga pada kondisi kesehatan secara fisik. Tidurnya jadi terganggu, overthinking yang negatif tadi jadi bikin otak terstimulasi untuk memproduksi hormon stres gitu. Nah, kondisi hormon stres yang terlalu banyak itu bisa memicu detak jantung jadi lebih cepat. Akibatnya orang jadi juga beresiko kan terkena penyakit-penyakit yang serius di usia muda gitu. Jadi berkesinambungan ya, Dok, antara kesehatan mental dan kesehatan prima. Betul sekali. Oke, mungkin tipsnya, Dok, mengelola kesehatan mental itu. Oke, kesehatan mental tadi itu kan kita, karena ini sekarang kita hidup di era medsos, mungkin bisa membatasi screen time ya.
Jadi kalau misalkan satu hari gitu kita kan pasti setidaknya ada scroll medsos lah. Kadang-kadang ada berita-berita atau komen-komen yang bikin ya tadi overthinking kan. Dengan membatasi itu kita kembali lagi tadi sih mengkondisikan diri supaya disiplin gitu loh. Misalkan dalam sehari cukup 1 jam untuk sosmed gitu. Sisanya kalau misalkan memang butuh gadget kan untuk tugas mungkin atau ada kegiatan lain, nah tuh bisa dibatasi. Itu cukup menekan ibaratnya kalau untuk jadi bikin kita overthinking. Jadi kan juga membantu mengendalikan kondisi kesehatan mental kita. Selain itu juga perlu memperbanyak waktu di luar sosmed tadi ya, dengan me time mungkin, terus aktivitas sama teman-teman, sosial sama keluarga juga, sama olahraga. Kembali lagi kan tips yang ibaratnya basic banget nih kalau untuk kesehatan fisik. Nah, mental juga akan terdampak dengan olahraga, karena ketika olahraga kan hormon-hormon mood itu dia akan terproduksi dengan baik juga, otomatis mentalnya juga akan lebih stabil gitu, lebih mudah tenang, bahagia gitu. Jadi dibatasi ya dok, tadi untuk penggunaan gadget dan lebih banyak kayak berolahraga. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih dok menjaga daya tahan tubuh di saat kita memang lagi banyak kegiatan atau kesibukan yang menimbulkan lelah berlebih? Lelah secara fisik ya. Jadi tuh kalau misalkan kita tadi kan ya banyak kesibukan, utamanya usia-usia produktif kayak kalian gini kan memang jadinya tuh agak susah untuk mengkondisikan kita jadi secara mental maupun fisik stabil ya. Tipsnya tuh sebenarnya ya kembali lagi ke yang basic tadi, klasik teori tadi kan, makan yang gizi yang cukup itu kan dia akan membantu metabolisme tubuh lebih baik, jadi ngirim sinyal ke otak untuk mengatur aktivitas seluruh organ juga jadi baik kan. Sama itu waktu tidur juga, karena cuma pada kondisi tertentu kan orang yang misalkan ada tugas nih mengharuskan dia begadang, jadi tuh sebenarnya nggak bisa juga kita memusuhi begadang gitu. Pada waktu-waktu tertentu memang bisa diperlukan. Jadi bisa jadi tipsnya kalau memang butuh begadang atau kondisinya capek banget nih, dia kelelahan nih, mungkin bisa ditukar. Sebenarnya kan setiap orang tuh ada namanya ritme sirkadian ya, jadi jam biologis untuk tubuh. Jam biologis itu mengatur waktu tidur, waktu makan, waktu olahraga, dan juga waktu bersosialisasi. Nah, sebenarnya kita tuh setiap orang tuh ada tipe-tipe ritme yang berbeda kan. Nah, cuma untuk bisa berubah tuh sebenarnya tidak bisa berubah, tapi mungkin ada pergeseran sedikit gitu dengan modifikasi. Misalnya ada kan istilah jet lag ya kalau kita mengalami perubahan waktu. Nah, itu mau tidak mau ritme sirkadian kita agak bergeser nih, tapi tidak akan bisa jadi ini ritme yang menetap gitu loh. Sama halnya kalau misalkan kita butuh waktu untuk begadang, untuk mengatasi tubuh yang kelelahan gitu kan, bisa kita siasati. Karena malam butuh begadang nih, siangnya istirahat dulu kalau memang tidak ada tuntutan pekerjaan. Jadi ketika malam itu cukup ada tenaga cadangan gitu loh. Kemudian jangan kadang-kadang kan kalau kita mau begadang kita minum kopi ya. Kopi itu dibutuhkan sih sebenarnya, cuma jangan berlebihan, karena pada kondisi yang berlebihan kopi ini bisa menimbulkan efek yang berkebalikan dari yang kita harapkan. Kita tuh pengennya terjaga, tapi karena kafeinnya berlebihan dia malah jadi makin lemas. Nah, jadi minum kopi misalkan dalam sehari maksimal banget tuh 2 gelas gitu. Itu tidak termasuk kalau kita sudah minum teh atau minuman berenergi umpamanya, itu sudah mengandung kafein kan. Jadi bisa kalau misalkan kita sudah minum berenergi, kopinya cukup 1 aja gitu, supaya menghindari efek berkebalikan tadi. Nah, kemudian bisa misalkan butuh banget begadang tadi itu kan kita kondisikan tubuh kita fit gitu. Jadi ada olahraga ringan ketika menjelang tenggelam matahari lah ibaratnya gitu. Jadi persiapan supaya tubuh nih kan kalau misalkan sudah di atas jam 9 itu tubuh nih memproduksi hormon melatonin namanya, hormon untuk istirahat. Nah, jadi kalau misalkan kita masih aktif bergerak, hormon ini akan dilepaskan pelan-pelan, jadi nggak sampai maksimal gitu kan. Nah, ketika kita beraktivitas malam itu sudah ada, selain cadangan tidur tadi kan ada cadangan dari pergerakan tadi. Nah, kemudian juga bisa dikondisikan cahaya di ruangan itu cukup bagus gitu. Kadang kalau misalkan terlalu remang-remang atau gelap kan bikin makin ngantuk. Pada akhirnya target kita mau menyelesaikan tugas atau misalkan mau mengistirahatkan tubuh jadi nggak tercapai gitu. Mungkin itu.
berarti tadi boleh aja ya dok minum kopi. Minum kopi dengan batasan tertentu boleh. Berarti kalau tiap hari gitu boleh aja. Tiap hari masih boleh. Kalau misalkan ya tadi jangan lebih dari 2 gelas ibaratnya. Karena sebenarnya kafein tuh juga mempunyai efek relaksasi kan, dia juga membantu sel-sel kita istirahat gitu. Cuma ya tadi yang tidak diharapkan ketika dia berlebihan efeknya malah sebaliknya gitu. Berarti boleh aja. Boleh asal aja. nggak berlebihan. Iya, gitu. betul. Mungkin ini masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apakah mencapai work-life balance termasuk cara agar kesehatan prima kita tetap terjaga? Oke, kalau pertanyaannya begitu jawabannya tentu. Nah, tapi kalau misalkan penjelasan work-life balance kan dari kalimatnya aja kan udah keseimbangan nih antara kerja sama kehidupan. Mungkin perlu ditambah juga sama kondisi rohani kita gitu kan. Jadi seimbang nih antara kerja, kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita sama ibadah kita juga seimbang. Nah, kalau kondisi itu tercapai, misalkan keseimbangan itu tercapai kan dia ini efek stres akan menurun kan, dia akan lebih siap nih orang ini kalau menghadapi stresor gitu. Jadi terus produktivitasnya juga meningkat. Nah, ketika itu otomatis kondisi fisik dan mentalnya juga akan bagus gitu. Efeknya jadi lebih meningkat gitu, produktivitas dan kontribusinya juga jadi lebih meningkat gitu. Mungkin itu ya dok. Mungkin itu tadi nih obrolan kita bersama Dr. Siti Komariah tentang pentingnya menjaga kesehatan prima di masa sekarang ya dok. Nah jadi ternyata banyak banget nih kak ilmu yang bisa kita dapetin dari sharing-sharing kita pada kali ini. Oke, awalnya nih aku nggak tahu apa itu kesehatan prima nih Katul. Sekarang jadi tahu dan paham bagaimana cara kita menjaga dan mengelola tadi kesehatan. Iya, sama aku juga, dan bisa kita sharing-sharing juga ke teman ataupun ke keluarga nih ilmunya. Oke, mungkin selanjutnya kami minta closing statement dok untuk menutup podcast pada kali ini. Oke. Jadi tadi karena temanya tuh kesehatan prima ya, kita jangan terpaku sama tips. Kebanyakan kita kan mau cari tips aja. Kalau udah dapet belum tentu juga kan bisa menerapkan. Nah, kalau udah dapet tips itu 1, 2, 3 sampai 10 pun kalau misalkan cuma 2 yang bisa kita jalani tapi konsisten dan kita komitmen, insya Allah pasti bisa kita mencapai kesehatan prima baik fisik maupun mental juga. Jadi nggak usah terlalu ngoyo muluk-muluk cari tips, kan itu biasanya pertanyaan yang paling umum ya, tips-tips gitu kan. Nah jadi tuh gimana kita bisa komitmen aja dan kita tuh tahu celahnya, pola ritme biologis kita tadi. Nah waktu kita tidur kapan, kita tuh merasa paling produktif tuh pada jam-jam kapan gitu. Nah jadi tuh mau beraktivitas lakukanlah di kondisi produktif kita tadi. Sesuaikan juga sama aktivitas harian kita. Misalkan kita mahasiswa nih ya, mahasiswa kan berarti bisa mengkondisikan aktivitasnya di kampus tuh nanti bagaimana caranya supaya terselesaikan dengan maksimal di jam-jam dia produktif gitu. Atau misalkan orang yang kerja, carilah pekerjaan yang cocok dengan jam biologis dia. Jadi sebelumnya tuh sudah bisa memahami nih jam biologis masing-masing. Mungkin begitu. Oke, itu tadi closing dari Bu Dokter nih. Terima kasih banyak Bu atas ilmu-ilmu bermanfaatnya pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian nih jangan lupa follow akun media sosial Genbi, khususnya YouTube Genbi, yaitu Genbi Kalsel Official. Nah jadi jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Oke. Nah mungkin aku rasa udah cukup nih. Sekian bincang-bincang kita dengan Dr. Siti Komariah pada podcast kali ini. Semoga podcast ini memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Aku Najwa dan aku Raudatul Jannah, mewakili Dr. Siti Komariah juga nih selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kami bertiga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan pada acara kali ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.